Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dengan saya dalam program Renungan Sabda Rasa. Dalam kesempatan ini, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat bukti-bukti dari Alkitab bahwa Allah yang kita agungkan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Nah, untuk membicarakan hal ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan bisa bertemu pada kesempatan ini. Hamba-Mu yang akan bicara dan kami semua yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kita bisa menelusuri buktinya dalam Mazmur pasal 139. Yang saya temukan di sini bahwa bukti yang pertama bahwa Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat adalah Allah itu Maha Tahu. Di ayat 2 dikatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, apakah kita sedang duduk? Tuhan tahu. Sedang berdiri, bahkan sedang berpikir, sedang berjalan, sedang berbaring, sedang berkata-kata tapi hanya di dalam hati. Tuhan tahu. Bahkan tulang-tulang kita, dalam pengertian keberadaan kita di dalam kandungan, juga tidak terlindung dari pandangan Allah. Allah Maha Tahu. Itu sebabnya di ayat 6 pemazmur berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Dan ayat 17 menegaskan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Allah hebat. Buktinya, Dia Maha Tahu. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, jika saya meyakini bahwa Allah Maha Tahu, apa pengaruhnya atau apa dampaknya bagi saya? Kepada jemaat di Efesus, Tuhan Yesus berkata di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Apa artinya? Perbuatan baik sekecil apapun yang mungkin saja luput dari perhatian atau penghargaan seseorang, pimpinankah, atasan, atau siapapun, dengar kata Yesus, aku tahu. Jadi sekiranya Bapak Ibu sudah melakukan sesuatu yang baik, tapi mungkin tidak diapresiasi oleh seseorang, oleh orang lain, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang kita perbuat. Sebaliknya juga, setiap perbuatan jahat, kecurangan, perbuatan tercela, aib, sekecil apapun juga terpantau oleh Tuhan, melebihi kemampuan CCTV tercanggih manapun. Dia Maha Tahu. Itu yang pertama. Bukti yang kedua adalah tercatat di ayat 7 sampai ayat 12. Allah Maha Hadir. Bukan saja Dia Maha Tahu, tapi juga Maha Hadir. Perhatikan ayat 7, saya baca untuk kita semua. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ayat 9, jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Perhatikan Bapak Ibu, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Dia hadir di sana. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Mendaki ke langit, engkau di sana. Menaruh tempat tidur di dunia orang mati, Tuhan di sana. Terbang dengan sayap, membuat kediaman di ujung laut,
Tuhan pun ada di sana. Bahkan dikatakan tangan kanan Tuhan menuntun dan memegang kita. Tuhan Maha Hadir dan membukti bahwa Dia Allah yang luar biasa. Ketika Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe, namun Yunus mengambil langkah yang berbeda. Di dalam teks Yunus pasal 1 dikatakan Yunus melarikan diri dan naik kapal menuju Tarsis. Tapi saudara tahu, ternyata Allah pun hadir di sana. Daniel di gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego dalam perapian yang menyala-nyala, yang mematikan. Terbukti ada Allah di sana. Tepat nama yang disandang oleh Yesus. Immanuel. Tuhan beserta kita. Tuhan di dalam kita. Dan Tuhan di pihak kita. Nah, jika saya meyakini bahwa Allah Maha Hadir, apa pengaruhnya? Atau apa dampaknya bagi saya? Dua hal. Saya bisa tegar di tengah situasi sukar. Sebab Allah hadir dan tidak akan membiarkan saya berjuang sendiri. Tetapi yang kedua, saya akan komitmen menghormati Allah. Sebab Dia hadir. Sekalipun saya sendirian di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan, di mall, di mobil, saya akan berusaha menghormati dan menyenangkan Allah. Sebab Dia hadir. Itu sebabnya kita mengenal istilah Latin coram Deo. Dimanapun saya berada, saya ada di hadapan Allah. Itu bukti yang kedua, saudara. Bukti yang ketiga, tercatat di ayat 13 dan 14. Allah Maha Kuasa. Selain Dia Maha Tahu, selain Maha Hadir, tapi Dia juga Maha Kuasa. Ayat 13 bunyinya seperti ini. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu, Allah yang Maha Kuasa telah membentuk, telah menenun, dan telah menghadirkan kita ke dunia ini demi kemuliaannya. Itu sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Coba saja perhatikan organ tubuh kita. Coba saja perhatikan sel-sel tubuh kita. Sangat pelik. Sulit dicerna oleh akal kita. Tapi dibuat teratur oleh Tuhan. Itu sebabnya pengkhotbah dalam hal ini Raja Salomo berkata, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Pengkhotbah pasal 11 ayat 5. Perhatikan. Itulah mahakarya Allah. Apakah Anda sadar akan hal itu dan mensyukurinya? Saya sering berkata begini. Bahkan jikapun orang tua Anda tidak merencanakan kelahiran Anda, ingatlah bahwa Tuhan merencanakannya. Pertanyaan yang perlu direnungkan. Jika saya meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, apa pengaruhnya atau apa dampaknya bagi saya? Ini dia. Tantangan sebesar apapun, tidak ada istilah putus asa. Karena saya memiliki Allah yang Maha Kuasa. Saya tahu bahwa di tengah-tengah situasi sukar hari-hari ini, bisa saja ada perasaan mau menyerah. Tapi kalau kita yakin bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa, tidak ada kamus putus asa. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan menyeberangi Laut Teberau. Air keluar dari bukit batu, tembok Yeriko runtuh, air jadi anggur, dan sebagainya adalah tanda kemahakuasaan Allah. Bapak Ibu, ketika Musa di Bilangan pasal 11 mempertanyakan kesanggupan Tuhan untuk memberi orang Israel yang waktu itu jumlahnya 600.000 orang berjalan kaki dipimpin oleh Musa. Mereka menuntut untuk makan daging. Musa bahkan berkata, bagaimana mungkin 1 bulan penuh
mereka akan makan daging. Dan cukupkah semua ikan di laut ditangkap untuk mereka? Cukupkah semua ternak disembelih untuk mereka? Tapi Bapak Ibu Saudara, Bilangan 11 ayat 23 Tuhan berkata, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Perhatikan, masa kuasa Tuhan kurang untuk itu. Jika kita dapat melewati hantaman pandemi COVID-19, meskipun mungkin tertatih-tatih, dan pada akhirnya dapat memasuki tahun 2022, tentu itu karena kemurahan dan kemahakuasaan Tuhan. Bukankah kita percaya bahwa Allah mampu melakukan apapun dan bagi Dia tidak ada yang mustahil? Saudara, Dia bukan Allah yang lemah. Dia bukan Allah yang tidak berdaya. Tidak bisa buat apa-apa. Enggak. Dia duduk di tahtanya. Dengar baik-baik. Allah tidak duduk di surga dan menanti-nantikan. Apalagi harap-harap cemas. Apa yang menjadi akhir dari semuanya ini. Dia tidak. Dia sudah mengetahui hal itu. Dan dia berkuasa untuk mengatasinya. Dia Allah yang maha kuasa. Jalanilah tahun 2022 ini dengan kepala tegak. Karena Allah kita maha kuasa. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang sudah kami percakapkan. Kiranya mendapat tempat di hati kami. Seperti di tanah yang subur. Sehingga berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi di renungan sabda selanjutnya.